Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Hidayat Tranuka dengan NIM 22045004. Baik, saya akan membuat tugas akhir dari mata kuliah komunikasi publik yang dibimbing langsung atau dosen pengampu, dengan dosen pengampu yakni Bapak Reli Anjar Vinata Wisnu Saputra, SIKOM, MIKOM. Baik, pada video kali ini saya akan membahas kasus-kasus yang dimana kasus ini terbaru atau baru-baru terjadilah di Indonesia. Yang pastinya sebelum tahun 2026 ini, yaitu pada tahun 2025. Oke, baik, langsung saja. Di video kali ini kita akan membahas salah satu kasus korupsi yang lagi ramai diperbincangkan di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Kasus ini melibatkan seorang pejabat yang penting di pemerintahan daerah dan berbuntut pada penetapan tersangka dan penahanan. Yuk kita simak fakta-faktanya apa saja. Oke, yang pertama, pada akhir Desember 2025, Kejaksaan Negeri Samosir secara resmi menetapkan Kepala Dinas Sosial dan Pemerintahan Masyarakat Desa Kabupaten Samosir berinisial FAK sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi dana bantuan bencana banjir bandang yang terjadi sebelumnya. Dana yang dipersoalkan ini berasal dari bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial senilai sekitar 1.515.000.000 rupiah untuk diberikan kepada 303 kepala keluarga korban banjir di daerah Sitohang, Kecamatan Harian. Menurut jaksa, bantuan itu pada awalnya memang diperuntukkan sebagai uang tunai, yang dimana masing-masing itu mendapat 5 juta per keluarga, tetapi kemudian diubah menjadi bantuan berupa barang dan disalurkan melalui BUMDes yang ditunjuk tanpa izin dari Kemensos. Selain itu, tersangka diduga melakukan skema tertentu yang menyebabkan nilai barang yang dibagikan lebih rendah dari seharusnya, sehingga negara mengalami kerugian lebih dari 500 juta menurut audit. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, FAK kemudian ditahan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Pangururan untuk mempermudah proses penyelidikan lebih lanjut oleh jaksa. Namun yang menarik, kabarnya FAK tidak memberikan keterangan saat dimintai keterangan oleh penyidik, sehingga proses pengungkapan aliran dana hingga saat ini masih terus didalami. Kasus ini tentu bukan sekedar angka. Bantuan tersebut seharusnya menjadi penopang pemulihan hidup bagi warga yang terdampak banjir bandang. Namun kini proses justru berujung pada dugaan penyimpangan. Banyak warga yang semestinya menerima bantuan tunai kini harus menerima barang dengan nilai lebih rendah, yang menimbulkan kekecewaan dan pertanyaan publik. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, terutama ketika dana tersebut diperuntukkan bagi warga yang sedang mengalami musibah. Penegakan hukum yang tegas diharapkan bisa menjadi pembelajaran agar praktik korupsi dapat dicegah dan masyarakat tetap dapat merasakan manfaat bantuan sebagaimana mestinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang tahu fakta penting di balik kasus ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.